Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasir Asnawi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hukum acara perdata dengan episode asas-asas hukum acara perdata. Rekan-rekan sekalian, asas-asas hukum acara perdata ini penting untuk diketahui karena menjadi panduan bagi norma dan aturan hukum yang ada terkait hukum acara perdata, termasuk penerapannya di persidangan. Seringkali hakim ketika memutus perkara mengalami kendala karena ada beberapa kejadian atau fakta yang memerlukan tafsiran yang lebih luas dibanding makna harfiah dari aturan atau norma hukum yang ada terkait hukum acara perdata. Maka ketika terjadi benturan norma, ketika terjadi pertentangan norma, ketika terdapat norma atau aturan hukum acara perdata yang kabur, maka diperlukan penafsiran yang lebih lanjut. Nah, penafsiran ini dibimbing oleh asas-asas hukum acara perdata. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya coba menjelaskan beberapa asas hukum acara perdata. Sebenarnya ada sangat banyak. Ini sudah saya rangkum beberapa di antaranya, sebagaimana saya tulis di dalam buku ini. Saya menulis hukum acara perdata ini untuk bagian asas-asas itu ada di bab 2, halaman 17 sampai 49. Nah, saya pilihkan beberapa di antaranya, dan ini juga untuk mahasiswa dan yang ingin mengikuti tes ya untuk profesi hukum. Ada beberapa poin ya, asas-asas hukum acara yang sering masuk dalam ujian. Yang pertama, poin the interest, point the action. Artinya, perkara perdata, baik berbentuk gugatan atau permohonan, itu ada karena adanya kepentingan. Jadi kalau tidak ada kepentingan hukum, maka seseorang tidak punya legal standing untuk mengajukan perkara perdata. Kemudian yang kedua, asas curia novit jus, atau hakim dianggap tahu hukumnya. Nah, hakim dianggap tahu hukumnya berakibat pada beberapa hal. Pertama, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan tidak ada undang-undang, karena alasan tidak ada norma yang jelas. Tetapi hakim harus menerima perkara tersebut dan memutusnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang dia yakini. Nah, asas ini juga berdampak pada sejauh mana kewajiban para pihak dalam mengajukan gugatan. Nah, ketika pihak mengajukan gugatan, yang wajib mereka cantumkan adalah positanya yang menceritakan atau memaparkan secara lengkap runtutan kejadian atau kronologi sehingga ia mengajukan perkara ke pengadilan. Misalnya, ketika ia mengajukan gugatan wan prestasi, maka harus dikemukakan di dalam gugatan tersebut runtutan atau kronologi terjadinya perjanjian sehingga kapan dan bagaimana salah satu pihak dianggap melanggar perjanjian. Nah, kewajiban pihak di situ. Pihak tidak diwajibkan untuk mencantumkan aturan hukum atau kaidah hukum yang berlaku, karena itu sudah menjadi legal issues yang merupakan kewajiban dari hakim untuk memutus perkara. Sehingga rechtgrounden itu adalah opsional dalam gugatan, bukan sesuatu yang wajib. Karena rechtgrounden inilah nanti yang menjadi tanggung jawab hakim untuk mengaitkan kaidah hukum dengan fakta hukum yang ada. Selanjutnya, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini asas yang paling umum, saya pikir terutama mahasiswa juga sudah sering mendengar, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Peradilan itu nggak boleh berlama-lama, peradilan tidak boleh mahal, dan sedapat mungkin peradilan menciptakan sistem administrasi dan pengelolaan perkara termasuk persidangan yang efisien dan efektif. Lalu, nemo iudex sine actore. Jika tidak ada perkara, maka tidak ada hakim. Artinya bahwa kalau tidak ada perkara yang diajukan, maka pengadilan bersikap pasif, menunggu. Jadi pengadilan itu menunggu, nggak boleh jemput bola perkara dan sebagainya. Nah, ini artinya bahwa pengadilan tidak boleh mengarahkan orang untuk, ayo ajukan perkaramu ke saya gitu. Nggak, pengadilan bersifat menunggu. Ini nemo iudex sine actore. Lalu ada Verhandlungsmaxim. Ini maksim hukum yang menyatakan bahwa luasnya gugatan,
luasnya permohonan itu ditentukan oleh para pihak sendiri. Pihak mau nuntut A, B, C itu hak para pihak. Tidak boleh kita mengarahkan, misalnya Anda harus menuntut 10 hal, Anda harus menuntut 15 hal, tidak. Jadi pihak misalnya mengajukan gugatan wan prestasi, maka pihaklah yang menentukan apakah saya akan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian saja atau pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Ganti ruginya apakah juga disertai dengan expectation loss, ya. Jadi kalau tadi reliance loss, yang kedua expectation loss-nya, keuntungan, hilangnya keuntungan yang diharapkan. Kemudian misalnya dia mengajukan tuntutan lain terkait dengan itu, misalnya bunga dan sebagainya, itu hak para pihak, terserah dia. Nah, nanti pengadilan atau hakim yang akan menilai apakah tuntutan-tuntutan tersebut beralasan secara hukum karenanya patut dikabulkan atau tidak. Audi et alteram partem, hakim tidak boleh berpihak. Hakim harus mendengar kedua belah pihak. Ketika penggugat diberi kesempatan mengemukakan pendapat dan dalil-dalilnya, serta mengajukan alat bukti, demikian pula dengan tergugat. Tergugat diberi hak jawab sebagaimana mestinya, diberi hak untuk mengajukan pembuktian. Nanti dari situ hakim akan menilai fakta hukum mana yang terungkap. Lalu ada eventual maxim. Eventual maxim ini maksim yang menggariskan pada pokoknya seperti ini. Hakim dalam menyidangkan perkara perdata itu harus aktif. Aktif dalam arti mengarahkan para pihak itu untuk mengikuti tata prosedur persidangan dengan baik dan benar. Lalu hakim juga bisa melihat kalau misalnya salah satu pihak ini sama sekali tidak paham hukum, sementara pihak lawannya sangat paham hukum, maka hakim harus memberikan advis atau mengarahkan dia agar yang bersangkutan yang sama sekali tidak paham hukum ini dapat menyampaikan pendapat sebagaimana sewajarnya, lalu dia bisa mengajukan alat-alat bukti yang seharusnya ia ajukan. Nah, ini advis lebih kepada bagaimana prosedur itu terlaksana dengan baik, tidak dalam konteks mempengaruhi hasil akhir dari putusan. Karena bagaimanapun hakim harus berdiri di tengah, tidak berpihak kepada siapapun, tetapi hakim harus berpihak pada kebenaran dan keadilan. Lalu Voldon Gemotiver, tulisannya Voldon de Gemotiver, double E di sini. Ini asas yang menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada pertimbangan yang cukup. Rekan-rekan sekalian, dalam beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung dikatakan bahwa salah satu alasan putusan pengadilan yang lebih rendah itu dibatalkan adalah karena kurangnya pertimbangan. Misalnya, ketika salah satu pihak mengajukan 3 alat bukti, lalu hanya 2 yang dipertimbangkan, sementara satunya sama sekali tidak dipertimbangkan, maka itu bisa dikategorikan sebagai Voldon Gemotiver. Nah, Voldon Gemotiver ini adalah mahkotanya hakim. Jadi, kalau kata orang, mahkota hakim adalah putusan. Nah, kalau kita lebih konkretkan lagi, mahkota putusan adalah di pertimbangan hukum. Nah, inilah yang seharusnya kita perhatikan, terutama misalnya rekan-rekan nanti yang akan berkecimpung di dunia hukum, penting untuk memperhatikan pertimbangan ini sebagai bagian atau sebagai jantung malah ya, sebagai jantung dari suatu produk hukum. Tidak hanya hakim sebenarnya, profesi hukum lain juga, misalnya rekan-rekan lawyer ketika menyusun gugatan atau permohonan juga perlu memperhatikan kecukupan alasan-alasan sebagai dasar dalam mengajukan tuntutan. Lalu misalnya jaksa ketika menyampaikan dakwaan itu juga harus sebisa mungkin dilengkapi dengan uraian-uraian tentang peristiwa ya, feitelijk grondennya, dan uraian-uraian mengenai dasar hukum atau rechtgronden dari tuntutan atau dakwaan atau tuntutan tersebut.
Masih ada beberapa rekan-rekan, nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Jadi untuk episode ini perlu diperhatikan kembali point the interest, point the action, kuria novijus, sederhana, cepat, dan biaya ringan, nemo, judex, sine actore, verhandlungsmaxim, audi et al. Trampartem, eventual maxim, dan Voldongemotivot. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode berikutnya, masih membahas hukum asas-asas hukum acara perdata.